Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sagita Suleman dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan fakta unik ilmiah mengenai manajemen, yaitu tentang manajemen muncul dari perilaku biologis manusia. Tahukah kamu bahwa manajemen sebenarnya muncul dari perilaku biologis manusia? Banyak orang mengira manajemen hanya lahir dari teori modern di dunia bisnis. Padahal, akar manajemen justru sudah ada sejak manusia pertama kali hidup berkelompok. Sejak zaman purba, manusia harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Mereka berburu, mengumpulkan makanan, dan melindungi diri dari bahaya. Dari situ muncul perilaku membagi tugas, mengatur peran, dan mengkoordinasikan kelompok. Inilah dasar dari manajemen. Manajemen sebenarnya lahir dari 3 hal biologis utama dalam diri manusia. Pertama, insting bertahan hidup. Agar bisa selamat, manusia secara alami mengatur strategi dan berbagi tugas. Yang kedua, fungsi otak manusia. Bagian otak yang disebut prefrontal cortex berperan penting dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian diri. Jadi, secara biologis manusia memang dirancang untuk melakukan aktivitas manajerial. Yang ketiga, sifat sosial manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh kerjasama, koordinasi, dan kepemimpinan. Dari sinilah sistem manajemen berkembang. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian ilmiah. Menurut Robin Dunbar tahun 1992, ukuran otak manusia berhubungan langsung dengan kemampuan mengatur kelompok sosial. Semakin besar otak, semakin kompleks kemampuan mengelola orang lain. Selain itu, penelitian dalam Journal of Neuroscience oleh Miller dan Kotler tahun 2003 membuktikan bahwa frontal cortex memang mengendalikan perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan penelitian pada hewan primata seperti simpanse menunjukkan mereka juga membagi peran ketika berburu atau menjaga kelompok. Jadi, perilaku manajemen memang sudah ada secara biologis sebelum manusia menciptakan teori formal. Contoh nyata dalam kehidupan. Contoh sederhananya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, orang tua membagi tugas antara mencari nafkah dan mengurus rumah. Dalam kelompok belajar, ada yang mengatur jadwal, ada yang menyusun materi, dan ada yang memimpin diskusi. Begitu juga dalam organisasi, ada pembagian kerja, ada pengawasan, dan ada evaluasi. Semua berawal dari naluri biologis manusia untuk mengatur dan bekerja sama. Jadi kesimpulannya adalah manajemen bukan hanya teori modern, tetapi sudah ada sejak awal kehidupan manusia. Ia lahir dari insting bertahan hidup, kemampuan otak untuk merancang, dan sifat sosial manusia yang selalu butuh kerjasama. Perilaku biologis itulah yang kemudian berkembang menjadi teori manajemen formal seperti yang kita pelajari sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.